Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Nopta Pratama, peserta Latsar Angkatan 3 Kelompok 3 dari Dinas Pendidikan UPTD Pusat Layanan Autis. Saya akan menyampaikan learning journal pada pembelajaran agenda 2. Hari ini, Selasa 31 Mei 2022, saya melakukan pembelajaran secara asinkronus, yaitu pembelajaran secara mandiri. Setelah kemarin mendapatkan materi dari tutor kami, Bapak Apriyatna Utama SIP MM melalui pembelajaran sinkronus. Adapun materi yang telah kami dapatkan kemarin mengenai nilai-nilai dasar seorang ASN, yaitu berakhlak. Pada hari ini, kami mendapatkan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu yang kami terima yaitu membuat learning journal yang berisi rekaman pengucapan kalimat afirmasi berakhlak dan aktivitas kami selama asinkronus. Sedangkan tugas kelompok kami yaitu mengenai komparasi analisis berakhlak di instansi tempat kami bekerja. Pada hari ini, saya satu kelompok dengan Ibu Ria Resti Fauzi. Berikut ini adapun hasil tugas kelompok kami adalah sebagai berikut. Komparasi analisis berakhlak oleh Dias Nopta Pratama dan Ria Resti Fauzi, kelompok 3 angkatan 3. Menjelaskan mengenai core value berakhlak. Core value merupakan inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN profesional. Akronim dari berakhlak yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Kelima, loyal. Keenam, adaptif. Dan yang ketujuh adalah kolaboratif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilakunya yaitu meningkatkan kecepatan penyelesaian masalah pelayanan pada masyarakat. Contohnya pada best practice, Samsat Bangka Selatan yang memberikan pelayanan berupa samsat keliling atau sambung dan setempuh untuk dapat menjangkau masyarakat yang kesulitan membayar pajak karena jauhnya jarak tempat tinggal. Contoh best practice-nya yaitu pada berita aturan baru PNS bolos kerja bisa dipecat. Kasus ini tidak mencerminkan ASN yang memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, bertentangan dengan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Yang kedua, akuntabel. Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Panduan perilakunya yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Contoh best practice-nya yaitu memberikan penilaian laporan perkembangan anak-anak autis secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh best practice-nya yaitu menuntut transparansi nilai dosen. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2009 yang merasa tidak puas dengan nilai yang dia peroleh. Saat ia meminta keterangan dari dosen yang bersangkutan, pihak dosen tersebut enggan memberikan keterangan. Dari kejadian tersebut dapat dilihat kurangnya transparansi dosen dalam memberikan nilai. Hal ini bertentangan dengan nilai dasar akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Panduan perilakunya meningkatkan kompetensi dalam untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Contoh best practice-nya itu memberikan kinerja terbaik dengan aktif mengikuti kegiatan pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan terapis di pusat layanan autis.
Contoh bad practice-nya yaitu pada berita, rendahnya kompetensi guru jadi masalah pendidikan di Indonesia. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Hesti, yang dimana guru-guru Madrasah Ibtidaiyah dan sekolah dasar yang ia dampingi tidak mau mengembangkan diri untuk menambah pengetahuan dan kompetensi dalam mengajar. Mereka merasa cukup dengan ilmu yang telah ia miliki. Dari kejadian tersebut dapat dilihat masih rendahnya minat guru dalam mengembangkan kompetensi dan menambah pengetahuan. Hal ini bertentangan dengan nilai dasar kompeten. Yang keempat, harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh best practice-nya, menghargai perbedaan dengan cara menghormati agama dan kepercayaan masing-masing, dan tidak membedakan latar belakang dan jenis kelamin, sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis. Contoh bad practice-nya yaitu pada berita, pekerja wanita ini tidak terima mendapatkan diskriminasi. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh Powell, wanita berusia 28 tahun yang mendapat tindakan diskriminasi di tempat kerjanya dengan cara disuruh melepaskan kerudung dan dilarang beribadah. Dari kejadian tersebut dapat dilihat masih rendahnya sikap toleransi beragama. Sikap seperti ini akan membuat lingkungan kerja menjadi tidak kondusif. Hal ini tentunya bertentangan dengan nilai dasar harmonis. Selanjutnya adalah loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan berbangsa dan bernegara. Panduan perilakunya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Contoh best practice-nya yaitu Samsat Bangka Selatan melaksanakan apel setiap minggunya pada hari Selasa pagi. Kegiatan ini mencerminkan ASN yang loyal dengan kode perilaku di atas. Contoh bad practice-nya yaitu pada berita, ASN jangan menjelekan pemerintah. Beberapa waktu lalu heboh pemberitaan bahwa banyak ASN yang terpapar isu radikalisme. Selain itu, banyak ASN yang menjelekan pemerintah di media sosial. Kasus ini tidak mencerminkan ASN yang seharusnya bersikap loyal, memegang teguh ideologi negara dan setia pada pemerintahan yang sah, serta melanggar kode etik PNS. Yang selanjutnya adalah adaptasi. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya bertindak proaktif dalam bekerja. Contoh best practice-nya itu membantu wajib pajak yang kesulitan dalam mengisi formulir pendaftaran membayar pajak kendaraan. Sigap dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh atasan, adaptif terhadap perubahan dengan melek teknologi, misalnya menggunakan Zoom saat rapat dengan bangunan, serta mengikuti berbagai webinar untuk menambah wawasan. Best practice-nya, contohnya pada berita, Kepergok, Lora Fadil tertidur saat rapat paripurna DPR. Pejabat yang seharusnya memberikan aspirasi, tanggapan, dan mewakili suara rakyat di pemerintahan malah tertidur saat rapat berlangsung. Kasus ini tidak mencerminkan ASN yang seharusnya bersikap adaptif, di mana salah satunya dapat ditunjukkan dengan sikap proaktif saat menjalankan rapat. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Panduan perilakunya terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Contoh best practice. Samsat merupakan akronim dari Sistem Pelayanan Satu Atap. Sistem ini mencerminkan sikap kolaboratif antar instansi pemerintah. Adanya kolaborasi menghasilkan nilai tambah berupa pelayanan cepat, efektif, dan efisien. Contoh bad practice-nya yaitu PNS ogah dipindahkan ke Ibu Kota Baru Republik Indonesia. Tindakan ini termasuk sikap tidak kolaboratif seorang ASN. Padahal ASN merupakan pelayan dan pemersatu bangsa di seluruh NKRI. Cukup sekian learning journal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.